Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu pada saat ini kembali kami mau dilawat oleh firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami Bapa di surga, melalui Roh Kudus-Mu urapi kami Bapa, supaya kami beroleh berkat dari firman Tuhan ini dan dikuatkan untuk melakukannya. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam seluruh jemaat Tuhan, kita pada saat ini membaca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Demikian firman Tuhan. Bekerjalah sekarang, esok kan terlambat. Pasal 9 ini mengisahkan seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya mempertanyakan penyebab kebutaan orang tersebut. Yesus katakan bukan salah siapa-siapa. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosanya sendiri. Tetapi oleh karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat merupakan fokus kita sekarang. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Dikatakan ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus bekerja sekarang, karena esok kan terlambat. Kata selama masih siang, ini berbicara tentang waktu dan kesempatan. Kata kita harus menyatakan bahwa bekerja ini bukan hanya pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan. Dan kata kita harus juga berbicara tentang bukan satu pribadi yang bekerja, melainkan kita. Bukan hanya Yesus sendiri yang bekerja, melainkan murid-muridnya harus bekerja bersama-sama. Kita harus bekerja selama masih siang. Artinya seperti petani-petani bekerja dari pagi sampai petang, karena malam tidak bisa lagi bekerja. Demikian juga Tuhan Yesus menyatakan kita harus bekerja, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya selama masih ada kesempatan, ada kebiasaan manusia yang harus ditanggalkan dari diri kita masing-masing, yaitu kebiasaan menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan, akhirnya kehilangan kesempatan, dan kita berkata, sudah terlambat. Ayat 4b dikatakan, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya akan datang di mana waktu itu tidak ada lagi untuk bekerja. Malam itu dapat diaplikasikan sebagai kita tidak berdaya lagi. Malam atau gelap itu dapat juga kita aplikasikan terjadi sesuatu di mana kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Seperti terjadi perang, seperti di Rusia dan Ukraina. Rakyat begitu menderita. Buru-buru untuk memberitakan Injil. Mereka untuk hidup aja susah. Tidak ada lagi kesempatan. Ataupun karena penyakit sampar. COVID-19 sudah menjadi pengalaman pahit bagi kita. Di mana ketika penyakit ini, pandemi ini datang,
kita untuk berbicara satu dengan yang lain saja begitu sulit. Untuk berbicara, bertemu dengan suami istri atau dengan anak begitu susah apabila kena COVID. Keadaannya begitu mengerikan. Berbicara pun tidak bisa, komunikasi tidak bisa. Artinya itu juga menggambarkan kesempatan sedang tidak ada. Kita juga tidak tahu ke depan apalagi yang menjadi penghambat untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Apalagi yang akan terjadi kita tidak tahu ke depannya. Karena itulah kita harus merebut kesempatan yang ada ini untuk bekerja. Apa yang harus dikerjakan? Ayat 4 ayat 4 mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan Bapa di surga yang mengutus Yesus ke dunia ini selama masih siang. Artinya pekerjaan itu adalah mencelikkan mata yang buta. Pekerjaan apa? Yaitu pekerjaan mencelikkan mata yang buta. Mata yang buta secara rohani. Kalau dalam konteks ini, Tuhan Yesus mencelikkan mata orang yang buta, benar-benar buta secara fisik. Tetapi jauh dari itu, Yesus mengarahkan murid-muridnya, bahwa murid-muridnya juga harus mencelikkan mata. Mata apa? Mata rohani. Mata rohani yang buta harus dicelikkan. Agar orang-orang yang buta boleh melihat. Bagaimana caranya? Adalah kita harus bersama-sama melayani Tuhan. Kita bersama-sama ambil bagian dalam melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya tidak bisa apa-apa. Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan orang-orang yang belum percaya. Kita bisa memberitakan Injil. Kita ambil bagian dalam bermisi. Kita cepat mengambil kesempatan atau menangkap peluang-peluang apabila ada ladang-ladang misi yang terbuka di sekitar kita. Kita harus siap menggarapnya bersama-sama. Siang dan malam juga menunjuk pada musim dan momen atau kesempatan. Musim itu, momen itu tidak pernah akan terulang. Kalau kita bilang, besoklah aku mulai melayani. Besok sudah lain lagi. Waktu inilah, waktu sekarang inilah waktunya. Besok sudah lain lagi. Apalagi dengan waktu yang panjang. Kita bilang nanti saya mau melayani. Lama-lama kita sudah tidak berdaya. Dan lama-lama bentuk pelayanan juga tidak masuk lagi dengan kita. Karena dari generasi ke generasi ada perkembangan, ada perubahan. Kesempatan masing-masing kita tidak banyak. Waktu kita begitu cepat berlalu. Karena itulah kita harus merebut kesempatan yang ada untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Bapa. Mari kita semua bangun dan bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan yang bernilai kekekalan. Kita mendoakan anak-anak kita, generasi penerus kita, supaya mereka maju di dalam Tuhan, supaya mereka bisa meneruskan tongkat estafet pelayanan. Kita mendoakan mereka agar mereka jangan hilang, jangan meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena teman hidup, oleh karena jabatan, oleh karena sesuatu. Tanggung jawab kita untuk berdoa. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapa, selama masih ada kesempatan. Mari kita juga merebut kesempatan untuk tekun beribadah. Karena akan datang waktunya. Malam akan tiba, gelap akan tiba. Mungkin kita tidak berdaya lagi.
Mungkin kita tidak bisa berjalan lagi, atau lain sebagainya menjadi penghalang hari demi hari, kita tidak tahu hari esok. Tapi sekaranglah waktunya. Selagi Tuhan masih beri kekuatan untuk berjalan, selagi Tuhan masih beri kekuatan untuk berjalan, mari berjalan, bertekun untuk beribadah ke rumah Tuhan. Bertekun kita untuk mengerjakan, melakukan, selagi ada tangan yang kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Selagi mata masih bisa melihat, mari kita pergunakan untuk membaca firman Tuhan. Karena mungkin ada waktunya mata pun tidak bisa lagi untuk membaca firman Tuhan. Mari kita pakai telinga kita apabila kita sudah sulit untuk membaca. Mari kita meminta anak kita atau cucu kita atau siapa saja yang dekat dengan kita untuk membacakan firman Tuhan. Karena selagi pendengaran kita masih ada, mari kita bekerja mendengarkan firman Tuhan. Selagi masih bisa membaca, mari kita membaca firman Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Karena itu amanat, kita semua harus, bukan pilihan tetapi keharusan untuk memberitakan Injil. Karena itu sebuah amanat agung yang diamanatkan kepada semua orang percaya untuk kita harus memberitakan Injil. Dan mari kita melayani Tuhan sebagai apapun di gereja. Mari ambil bagian, bergandengan tangan melayani Tuhan di gereja, di persekutuan kita. Dan mari kita sekali lagi, apabila ada peluang misi, mari kita menangkap peluang itu. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita terlambat. Karena hari esok belum tentu ada kesempatan. Tuhan Yesus mau pakai kita untuk mencelikkan orang buta secara rohani. Untuk mereka, supaya mereka boleh melihat, boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar. Kita harus bergerak maju. Kita harus bangkit dan bersemangat. Kita jangan egois, tapi mari kita menyambut. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan. Jangan ditunda. Jangan berkata, esok masih ada waktu. Karena mungkin esok sudah terlambat. Bekerjalah sekarang, lakukanlah sekarang, bangkitlah sekarang. Mari kita bersama-sama untuk bangkit melayani Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Mari kita mengejar kekekalan. Karena kekekalan itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan saat kita ada di kesementaraan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh membangkitkan semangat kami lagi, boleh mencelikkan mata kami untuk melihat bahwa kesempatan itu begitu sedikit dan begitu cepat berlalu, sehingga kami boleh memanfaatkan waktu kesempatan kami dengan baik untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada kami. Selagi masih ada waktu, selagi masih siang, Tuhan tolonglah kami, agar kami memahami ini, bahwa akan tiba malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan tolonglah kami, pakailah kami. Terima kasih Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.